Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu kembali sama saya Bu Ratna. Ya, kita mempelajari tentang pelajaran sejarah ya. Oke, jangan sekali-sekali kalian melupakan sejarah. Karena sejarah, bangsa yang besar adalah bangsa menghargai sejarah dan jasa pahlawannya. Dan ingat bahwa kita terlahir dari peristiwa sejarah, ya kan? Peristiwa pertemuan antara orang tua kita, maka lahirlah kita. Semangat ya belajar sejarah. Oke, untuk hari ini kita masih membahas tentang Eropa, penjajahan Eropa. Seperti minggu-minggu kemarin saya jelaskan, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu sangat-sangat memberi dampaknya terhadap bangsa Indonesia, terutama Portugis dan Belanda. Nah, sekarang minggu ini kita masuk tentang dampak dari penjajahan tersebut. Oke, untuk minggu ini tadi saya sudah katakan ya, waktu minggu kemarin masuknya bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda itu tadi, mereka untuk menguasai Nusantara pada dasarnya ya kan, tapi belum langsung sampai ke Nusantara karena dihadang oleh berbagai sama rekan-rekannya mereka. Nah, sekarang dampak dari penjajahan itu, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional pada masa itu ya. Nah, di sini kita bahas tentang kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Nah, di sini bangsa Portugis melakukan kebijakan, bangsa Belanda melakukan kebijakan. Kita tahu bahwa mereka menjajah negara kita, tapi mereka yang membuat peraturan sendiri. Coba betapa dahsyatnya kebijakan mereka. Oke, pertama kita bahas kebijakan Portugis. Di sini kita tahu bahwa semua penjajahan itu, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia ada tujuannya berdagang tadinya ya, terutama berdagang rempah-rempah, karena rempah-rempah bangsa Indonesia itu sangat bagus, apalagi terutama dibawa ke negara mereka. Nah, terus di sini adanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Terus kita tahu bahwa pada tahun 1115 Malaka itu jatuh ke tangan Portugis ya. Kita tahu bahwa Malaka di Semenanjung Malaysia itu, Selat Melaka merupakan jalur sutra dulunya sebelum masuknya Islam ya, sebelum masuknya Eropa, Islam, Hindu, Buddha, itu merupakan jalur sutra karena jalur perdagangan dan lakukan perdagangan pada masa itu. Nah, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 ini tadi membuat perdagangan sepi ya, karena apa? Portugis ingin menguasai Nusantara. Tapi pada saat itu sebelum Portugis sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia, Demak sudah mengetahui kedatangan Inggris ke Malaka, kedatangan Portugis ke Malaka itu tadi. Maka Demak berusaha untuk menghadang Portugis di Malaka pada tahun 1513 dan tahun 1521, tetapi Demak gagal menghadapi Portugis. Karena apa? Karena pasukan mereka lebih kuat dari pasukan Demak. Oke, nah di sini akhirnya Demak kalah, Demak kembali ke Nusantara ya. Bisa kalian perhatikan, Demak kembali ke Nusantara. Demak mengambil pelabuhan masuk Pajajaran. Nah, pada masa itu kerajaan Pajajaran di tanah Sunda sangat terkenal. Demak menguasai Pajajaran. Terus Demak menguasai Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu mana? Kalau kalian tahu Sunda Kelapa itu di mana? Kalau kalian pernah ke Jakarta Utara, Tanjung Priok, itu nama Sunda Kelapa yang sekarang, zaman dulu ya. Itu udah merupakan pelabuhan internasional pada masa itu. Nah, Demak takut diambil Portugis. Kalau di sini diambil Portugis, otomatis menguasai pelabuhan internasional dikuasai oleh Portugis. Akhirnya Demak mengambil alih ya kan. Akhirnya setelah Portugis mau masuk ke Nusantara, mereka tidak bisa masuk karena pelabuhan tadi ditutup. Nah, Portugis mencari jalan lain, yaitu ke Maluku. Sampai di Maluku, apakah diterima oleh rakyat Maluku dengan damai? Enggak, rakyat Maluku tidak mau mereka menerima kedatangan Portugis. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa tujuan Portugis itu tidak jauh bedanya dengan penjajah yang lain. Mereka ingin mengambil hasil rempah-rempah dan sana membuat rakyat menjadi menderita. Nah, akhirnya yang kedua, tanpa disadari ya oleh kerajaan di Maluku itu tadi, kita tahu bahwa di Maluku ada kerajaan Ternate dan Tidore, itu terkenal kental sekali Islamnya pada masa itu. Nah, tanpa disadari Portugis ini menyelipkan agama yang dibawanya. Nah, kita tahu bahwa saya pernah jelaskan beberapa minggu yang kemarin bahwa pedagang Portugis selalu membawa misionisnya dalam kapal ya. Jadi kalau sampai di daerah jajahan tadi, mereka selain mencari daerah
kekuasaan, mencari rempah, mencari kekayaan, gold glory dan gospel yang pernah saya jelaskan dulu ya, 3G ya. Mereka juga menyebarkan agama ya, agama itu agama Kristen itu tadi yang mereka bawa. Nah, terus ada lagi hipotesis ya atau hipotesa mengatakan bahwa terjadinya perlawanan di daerah itu tadi dengan para asing tadi, Portugis pada saat itu antara lain adalah disebabkan oleh masuknya agama itu dipaksakan oleh Portugis dimasukkan kepada agama Islam yang sudah ada di sana pada masa itu. Nah, oke, kalau tadi itu mengenai kebijakan Portugis ya, kebijakan Portugis pada saat itu. Nah, intinya sama, mereka mau menguasai jalur perdagangan dan rempah-rempah, terus menguasai tenaga rakyat sebagai tenaga mereka. Nah, sekarang kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Di sini bisa kita lihat ada berapa poin tentang kebijakan kolonial Belanda itu. Satu, monopoli perdagangan rempah-rempah, terus campur tangannya masalah internal kerajaan. Ini Belanda paling rajin ini ikut campur ya urusan kerajaan di Indonesia. Terus ekspansi wilayah, melancarkan kebijakan pintu terbuka bagi mereka. Terus arogansinya Belanda terhadap kerajaan pribumi. Ya, terus adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi itu di masa Belanda. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena adanya di zaman Belanda ditetapkan adanya istilah tanam paksa, kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Tadi ada berapa poin di zaman kebijakan di zaman Belanda. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Ini yang saya katakan tadi bahwa Portugis dan Belanda tujuan mereka sama adalah menguasai perdagangan, terutama rempah-rempah Indonesia, rempah-rempah dunia timur yang begitu bagus sekali, terutama di daerah Maluku tadi. Nah, di sini sangat merugikan rakyat, baik dari Portugis maupun dari Belanda, dari VOC sangat merugikan kehidupan rakyat. Terus Belanda ini suka ikut campur tangan dalam urusan urusan raja-raja. Nah, misalnya di sini bukan berarti raja tidak membantah peraturan dilakukan oleh Belanda terhadap rakyatnya, ya. Otomatis raja tidak terima rakyatnya diperlakukan seperti itu, ya kan? Nah, raja menolak aturan yang dilakukan oleh mereka, raja diasingkan. Bahkan ada yang dihukum bunuh seperti itu. Akhirnya terjadilah perpecahan di kerajaan itu tadi. Ya, karena politik adu domba oleh Belanda. Nah, politik adu domba oleh Belanda itu tadi, misalnya kerajaan A, kerajaan B diadu dombakan, mereka masuklah ke dalam kerajaan tersebut ya. Oke, nanti kita jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya campur tangan masalah internal kerajaan. Nah, ini dia. Belanda suka intervensi dalam suatu kerajaan pada masa itu, ya, dengan tujuan untuk upayanya monopoli perdagangan, ya, perdagangan apalagi kalau bukan rempah-rempah ya. Terus terutama dalam perebutan tahta. Nah, ini saya katakan tadi di atas bahwa antara dua kerajaan tadi A sama B, misalnya Ternate dan Tidore itu sangat akrab kerajaannya ya, agamanya kental, baik. Tapi setelah masuknya mereka intervensi dalam satu kerajaan ini tadi, diadu domba sama Belanda ya. Misalnya terjadilah tentang perebutan tahta kerajaan, siapa yang akan menjabat raja lagi, sultan lagi pada masa itu gitu ya. Akhirnya Belanda ini masuk ke salah satu, misalnya memihak Ternate atau ke Tidore. Nah, diasupnya, dan disinilah Belanda menggunakan politik divide et impera namanya, yaitu politik adu domba saling memecah belah antara satu dan lainnya. Oke, sekarang ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Nah, kita ketahui bahwa tujuan penjajahan itu membentuk suatu negara baru, di mana wilayah ditemukan mereka ingin bentuk negara baru di bawah kekuasaan mereka gitu ya. Jadi diluaskan wilayahnya tadi. Nah, ini tujuan utama juga dijadikan sebagai melancarkan politik pintu terbuka. Apa itu politik pintu terbuka? Nah, yaitu bangsa kolonial ini tadi membiarkan bangsa swasta asing yang kaya raya menanam modal, membuat perkebunan gitu ya. Terus menanam saham istilahnya kalau kita sekarang ya. Jadi memperkayakan mereka dengan catatan bahwa buruh itu nanti adalah rakyat gitu loh, rakyat jelata. Nah, di sini timbullah perlawanan dari daerah. Cuman pada saat ini perlawanan masih bersifat lokal.
masih bersifat lokal ya, belum terlalu menyeluruh gitu loh. Nah, seperti sini kita lihat bahwa terdapat perlawanan dari kerajaan Batak di Sumatera, di Medan, itu di masa kerajaan Singamangaraja di Tapanuli ya. Terus juga di Kesultanan Aceh seperti itu. Selanjutnya arogansi Belanda. Nah, terhadap kerajaan pribumi. Belanda ini sombong, angkuh ya, dia yang menjajah, dia menguasai kerajaan. Akhirnya sering terjadi perang ya. Dianggap raja dianggap sebagai bawahannya ya, harus menurut apa yang kata mereka peraturan. Aneh ya, mereka menjajah daerah kita, mereka numpang cari perdagangan, mencari rempah-rempah, mereka yang mengaturkan kebijakan. Otomatis dimanapun pasti akan ada perlawanan. Nah, contoh di sini. Mengapa terjadinya perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1230 ini tadi? Ini merupakan yang paling utama itu Ponegoro tersinggung bahwa peraturan ya, ada istiadat dari keluarga mereka dilanggar oleh Belanda. Ya, tanah makam leluhur Ponegoro itu dikuasai oleh Belanda. Maka timbullah pertempuran itu tadi. Terus adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Nah, ini dia. Ya, kalian masih ingat, mungkin masih ingat ya, berminggu-minggu yang lewat saya pernah katakan bahwa di India agama Hindu Buddha itu ada kasta-kasta. Nah, ternyata di bangsa kita Indonesia pada saat mereka menjajah, mereka dengan enaknya memberikan golongan-golongan terhadap penduduk ya, terhadap rakyat Indonesia tadi. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa adanya golongan-golongan yang ada pada masa kolonial Belanda. Golongan sekitar 4 ya. Nah, golongan Eropa, Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Prancis, Swiss dan lain-lain sebagainya. Itu mereka yang sendiri yang membuat aturan itu tadi. Makanya judul kita ada kebijakan-kebijakan ya. Terus orang-orang Indo itu turunan pribumi dan Eropa. Misalnya ada orang pribumi jadi selirnya atau menikah dengannya. Itu ada golongannya lagi. Terus ada lagi golongan orang-orang keturunan Timur Asing atau orang Cina ya. Terus yang terakhir, orang-orang pribumi atau orang Indonesia asli. Nah, golongan terakhir inilah bisa kita lihat betapa sedihnya mereka ya, karena semua beban bayar pajak, bayar segala macam upeti itu diturunkan kepada golongan yang paling terakhir. Nah, kalau seperti di India kemarin golongan Sudra ya, golongan paling bawah sebagai pembantu. Nah, di sini golongan pribumi. Nah, ini golongan pribumi ini dibagi lagi oleh mereka ya, berdasarkan turunan, berdasarkan pendidikan, berdasarkan golongan. Jadi orang-orang golongan bangsawan, sultan, pejabat itu ya masih ada teratasnya dalam golongan ini tadi. Nah, golongan yang paling rendah dinamakan dengan golongan wong cilik. Nah, wong cilik atau orang kecil atau rakyat jelata. Nah, jelata inilah yang dijadikan sebagai kerja paksa di perkebunan dan segala macam. Next, ini dia. Akibat dari semua yang mereka lakukan itu tadi adalah penderitaan rakyat karena sistem pintu terbuka, karena sistem tanam paksa, politik etis segala macam udah jelas ya. Kita bisa bayangkan bahwa mereka membuat peraturan sendiri, mereka membuat kebijakan sendiri, mereka yang menentukan harga, mereka menentukan tanaman, mereka semua membuat peraturan. Otomatis ya, rakyat yang paling rendah ya, yang paling rendah rakyat wong cilik tadi, yang jelata itu tadi tidak tahu apa-apa. Bahkan mereka tidak digaji. Mereka mau makan apa? Terjadilah kelaparan dan kemiskinan pada saat itu. Nah, di sini pintu terbuka tadi saya katakan yang senang adalah swasta asing. Dibiar mereka masuk, mereka nanam modal, membuat pabrik, membuat perkebunan dengan catatan tanah rakyat itu diambil. Terus tanam paksa itu ya, rakyat dipaksa untuk menanam sesuai kebutuhan mereka. Misalnya, lo harus nanam pala bulan ini, harus tumbuh sekian bulan, harus itu seperti itu. Dan muncullah juga politik etisnya, orang-orang yang tadinya katanya mau membela hak rakyat, tetapi tujuannya sama, membuat penderitaan rakyat. Akhirnya rakyat Indonesia akibat kebijakan-kebijakan yang tadi mengalami penderitaan oleh semua kebijakan yang dirasakan oleh mereka, terutama melalui monopoli perdagangan. Oke, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa kita dalam minggu depan. Masih dampak penjajahan bangsa Eropa ya, tapi bukan kebijakan lagi ya, karena dampak dari penjajah Eropa ini sangat banyak yang dapat kita rasakan. Tetapi kalian ingat bahwa dampak itu ada dua ya, positif dan negatif. Nah, pasti nanti kita akan merasakan positif dari penderitaan yang dibawa oleh penjajah ini seperti apa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.